Halo, hai hai. Jadi selamat datang kembali di channel Pak Putu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan lanjut ke tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku dengan percaya diri. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Adapun media, alat bantu dan sumber belajar yang digunakan, buku, materi, bacaan, dan gambar. Nah, yang perlu dipersiapkan seperti biasa adalah buku catatan dan buku tugas. Baiklah, kita mulai. Jadi, pembelajaran 5. Kita dihadapkan pada sebuah gambar, yaitu gambar seorang petani yang sedang mencangkul. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali, Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, kemudian ayo mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan satu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Jadi ada beberapa macam otot yang ada pada diri manusia ya. Yang pertama itu adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf, tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Jadi ini ada ciri-cirinya ya. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi bekerja secara tak sadar atau tidak sadar ya. Itu otot polos. Kemudian otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Itu jadi otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi otot lurik itu bisa kita perintah dengan sadar menggunakan otak ya. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling.
Jadi itu namanya kenapa dia lurik, karena ada sisi gelap dan cerahnya. Ciri-ciri otot lurik, nah ini dia. Bentuk silindris dengan garis gelap terang melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin dan inti sel yang berada di tepi. Nah, ini bisa lihat di gambarnya ciri otot lurik, kemudian gambar otot lurik seperti apa. Sini ada udah contohnya ya. Contohnya. Kemudian otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi dia bekerja tanpa sadar ya. Kesadaran manusia, di bawah kesadaran manusia. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, nanti sebagai latihan bisa ditunjukkan yang manakah termasuk otot polos, kemudian otot lurik, dan otot jantung. Di otot jantung nanti bisa ditarik garis di mana kalau di sini ya. Kemudian otot lurik di mana, otot polos tadi di sini tadi bisa dibaca kembali di mana letaknya otot polos. Kemudian kita berkreasi ya. Kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Buatlah seperti contoh berikut. Nah, ini membuat model ya. Dengan menggunakan kawat. Kemudian setelah mencoba kita membaca sekarang. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka bekerja untuk mendukung tubuh, misalnya ketika duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga benda pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suatu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh.
Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, berdasarkan bacaan di atas, tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, jadi menentukan ide pokok ya. Ide pokok paragraf pertama itu adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Jadi diambil lagi dari sini ya, dari kalimat pertama, paragraf pertama. Di sana diambil. Nah, untuk ide pokok berikutnya itu bisa anak-anak baca dan tentukan di paragraf kedua itu di mana, kemudian di paragraf ketiga di mana ya, dan seterusnya. Nah, ini membuat cover ya. Jadi ada beberapa contoh cover. Jadi cover itu adalah bagian sampul sebuah buku yang membuat buku tersebut menjadi menarik sehingga pembaca ingin membaca buku tersebut. Seperti itu sebenarnya. Tujuan dari cover, dibuatnya cover adalah untuk menarik perhatian ya. Jadi cover dibuat dengan desain sedemikian rupa sehingga menarik untuk pembaca agar mau membaca buku tersebut. Kemudian tugasnya ini adalah menggambar cover ya. Nah, sekarang kita mau membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Jadi mencoba untuk membuat cover. Kemudian renungkan. Kamu telah mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuhmu. Penting sekali peran otot-otot itu, bukan? Tentu penting ya. Nah, sekarang sudah tepatkah kamu memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa otot tersebut dalam kehidupan dan kegiatanmu sehari-hari? Tunjukkan hasil gambar covermu di atas kepada orang tuamu ya. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaian orang tuamu pada kolom berikut. Kayu kerjasama dengan orang tua. Pada kegiatan sebelumnya, kamu diminta membuat model sederhana organ gerak manusia dan membuat gambar cover buku. Jika mengalami kesulitan dalam menyiapkan alat dan bahan ataupun dalam proses pembuatan kedua kegiatan tersebut, mintalah bantuan kepada orang tuamu. Nah, baiklah, mungkin demikian saja video kali ini yang bisa Bapak bagikan. Apabila ada pertanyaan yang masih belum dipahami bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan akhir kata Pak ucapkan selamat pagi. Bye bye.